selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020. Mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Bapa yang kekal mengasihani kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kembali kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya terus berpegang bersandar atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 sampai 57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 dengan judul perikopnya Persepakatan untuk membunuh Yesus. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa sudah terjadi di Betania. Disaksikan oleh Maria, disaksikan oleh Marta dan banyak orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan itu, sudah 4 hari meninggal itu, bangkit kembali mendengar suara Yesus yang berkata, "Lazarus bangkitlah." Dan peristiwa itu disampaikan juga kepada orang-orang Farisi. Dan dalam perikop kita mereka berhimpun sedemikian rupa untuk menanggapi tentang apa yang sudah terjadi, terlebih mukjizat yang begitu banyak yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan imam besar pada saat itu yang bernama Kayafas
berkata bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maksudnya adalah supaya berketetapan hati mereka untuk membunuh Yesus yang telah membuat begitu banyak tanda mukjizat itu. Karena menurut Kayafas, apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu akan mengakibatkan orang Roma merampas bait suci mereka. Orang Roma akan bahkan merampas mereka semuanya, membuat mereka binasa. Supaya tidak terjadi seperti itu, hanyalah kalau Yesus binasa, kalau Yesus dibunuh. Rancangan yang sangat jahat. Namun demikian, tanpa disadarinya, rancangan dan nantinya ditindaklanjuti mereka sebagai satu kejahatan agama. Sedemikian rupa ternyata tetap di dalam kendali, di dalam otoritas kasih kuasa Tuhan yang mengasihi umat manusia. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kayafas itu sekaligus menjadi nubuatan yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes melalui perikop ini, bahwa Yesus memang harus mati dalam rangka melepaskan baik itu bangsa Israel, bahkan semua bangsa yang sudah tercerai-berai untuk dapat kembali menjadi anak-anak Allah. Inilah Injil kabar baik bahwa manusia memang jahat, bahkan sangat jahat. Dan puncak kejahatannya adalah bagaimana manusia membunuh Yesus yang telah melakukan begitu banyak tanda mukjizat itu. Tetapi kasih kuasa Tuhan melampaui segala rancangan termasuk kejahatan manusia. Melampaui akal budi, justru kematian Tuhan Yesus yang bukan terpaksa, bukan dipaksa, tetapi di dalam kasih, di dalam kerelaan, telah menjadi solusi bagi manusia, baik bagi orang Israel, bagi orang bukan Israel, yang sudah tercerai-berai. Laksana domba yang sesat masing-masing mencari jalannya sendiri, boleh kembali dikumpulkan sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang mati di kayu salib di Golgota, yang dibunuh itu, menjadi korban yang menggantikan manusia yang berdosa. Sehingga yang percaya kepadanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agama, boleh menerima pengampunan, boleh diterima menjadi anak-anak Allah. Inilah Injil kabar baik yang boleh kita sambut. Dan sekaligus di atas kabar baik yang sudah kita terima, kita boleh terus hadir dimanapun, mewartakan, menaburkan, menebarkan kabar baik itu. Baik secara verbal, Yesus mati bukanlah musibah. Yesus mati adalah kasih Tuhan dalam rangka menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan selain secara verbal, sekaligus melalui hidup dan kehidupan kita, kiranya menjadi surat Kristus yang terbuka, yang boleh menebarkan kabar baik melalui hidup dan kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Manusia memang sungguh jahat, termasuk kaum beragama sangat jahat. Tapi kami bersyukur kasih kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu yang melampaui akal budi pikir kami manusia. Sungguh nyata kasih-Mu boleh diwartakan, diberitakan terang benderang di dalam salib, di dalam kematian Yesus Kristus, untuk mengumpulkan anak-anak manusia dari segala bangsa yang sudah hilang karena dosa, untuk boleh kembali berhimpun menjadi anak-anak Tuhan, karena boleh menerima pengampunan dosa yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kabar baik yang sudah sampai kepada kami, kabar baik yang terus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami tidak akan kalah terhadap kejahatan, tapi kami boleh terus di dalam terang dan Injil Yesus Kristus mengalahkan kejahatan dengan Injil, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami bersyukur dan berdoa dan memohon rahmat-Mu
terus menaungi umat-Mu terus dengan gembira, dengan riang, memberitakan, menyuarakan Injil, baik secara verbal, juga melalui hidup dan kehidupan kami. Kami mohon tetap anugerah bagi kami semuanya, diberi hikmat dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, terlebih masih di dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Mohon anugerah bagi segala bangsa, untuk kiranya boleh juga pada saatnya mendengar dan merespon Injil Yesus Kristus itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami terlebih hari ini dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga bagi kami. Amin. Shalom, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.